Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Dwi Ramadhani. Di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Yang pertama kita pelajari yaitu cara meremote dengan menggunakan real device. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada kabel, laptop, PC dan juga switch. Nah, di switch ini ada yang namanya port code itu. Namanya itu device ya teman-teman. Nah, interface ini nanti bisa jadi akses point untuk internet atau laptop dan juga PC. Pada video kali ini kita akan mengenal cara meremote dengan real device. Jadi nanti di sini itu ada yang namanya port console. Gunanya adalah mengkonfigurasi atau meremote pada laptop atau PC dengan menggunakan kabel ini. Nanti kabel ini tersambung pada konsol. Lalu yang ujung satunya itu bisa terhubung pada laptop atau juga PC. Begitu ya teman-teman untuk menggunakan remote real device. Sekarang kita akan mencoba menggunakan Cisco paket tracer. Langsung saja kita masukkan switchnya. Terus di end device juga kita tambahkan PC-nya ya teman-teman. Kemudian connectionnya itu di sini ada jenis-jenis kabelnya. Yang automatic itu udah default ya teman-teman. Kalau kita mau menghubungkan untuk FA itu kita menggunakan kabel yang automatic ini. Dan untuk meremote kita itu menggunakan kabel yang konsol teman-teman. Di sini switchnya kita arahkan ke port konsol, lalu di PC ke RS232. Sebelumnya untuk mengkonfigurasi ini ada dua cara teman-teman. Kita bisa menggunakan dengan switchnya langsung pada tab CLI ini. Namun di sini kita akan mencoba menggunakan yang di PC teman-teman. Caranya kita buka PC, pilih terminal. Ini oke saja ya teman-teman. Nah di sini kita bisa untuk mengkonfigurasinya. Jadi sebenarnya itu sama saja teman-teman. Namun untuk switch kan tidak ada tampilannya. Jadi bisa menggunakan remote ini ya teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman di sini terlalu kecil tulisannya, teman-teman bisa membesarkan tulisannya, yaitu di bagian option kita klik, lalu preference, kemudian kita klik yang font. Nah, di sini di CLI ya teman-teman, di sini kita ubah dulu menjadi 15 atau terserah kalian. Jika sudah, kita apply. Oke, sudah. Terus kita coba lihat lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman, agak lebih besar dan lebih jelas. Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan belajar tentang perintah-perintah dasar. Nah, sebelumnya kita hapus dulu PC-nya. Terus kita buka tab CLI-nya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada simbol V besar yang artinya itu kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Di sini kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, di sini pada mode user ini kita terbatas ya teman-teman untuk melakukan konfigurasinya. Sebenarnya di mode user ini kita bisa konfigurasi, cuma kita hanya bisa mengetes. Di sini ada telnet, SSH dan lainnya, yaitu untuk mode user. Dan yang kedua ada yang namanya mode prevalence, yaitu kita ketikkan saja di sini enable. Untuk tanda pagar ini artinya kita masuk pada mode prevalence teman-teman. Untuk mode prevalence ini kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak, jadi lebih leluasa ya teman-teman. Kita coba ketikkan tanda tanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini komen jadi lebih banyak daripada yang mode user. Di sini ada more yang artinya lebih ya teman-teman. Kita bisa klik enter. Nah, untuk ketikan enter itu kita bisa satu komen di bawahnya. Yang terakhir ini misalkan di sini ada show. Terus kita ketikkan enter, ini muncul SSH ya teman-teman. Terus bisa juga kita menggunakan spasi. Untuk spasi ini yaitu memperlihatkan lebih banyak daripada enter tadi teman-teman. Untuk enter tadi kan cuma satu yang bisa kita lihat. Lalu untuk lebih banyaknya itu kita bisa pencet saja yang spasi. Nah, bisa dilihat di sini kita masuk pada mode prevalence. Di sini banyak komen yang bisa kita pakai ya teman-teman. Oke, yang terakhir ada yang namanya mode global configuration. Kita langsung masukkan saja komennya, itu adalah CONVT.
Kalau sudah ada tulisannya config ini, artinya kita sudah masuk pada mode global configuration ya teman-teman. Yaitu dimana kita bisa untuk mengkonfigurasikan semua yang mau kita konfigurasikan. Coba kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini banyak banget ya teman-teman untuk komen-komennya. Terus kita bisa ketikkan exit untuk kembali. Oke. Nah, pada mode prevalence ini kita cuma bisa menggunakan komen-komen yang ini. Tidak bisa melakukan konfigurasinya atau mengubah isi datanya. Nah, untuk mengubah isi datanya yaitu kita harus masuk pada mode global configuration ya teman-teman untuk perintah dasar. Oke, sekarang kita akan belajar yang namanya password. Agar switch kita konfigurasinya aman, tidak dihack sama orang lain. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk pada mode global configuration lagi. Nah, teman-teman ingat ya bahwa mode configuration ini atau pagar ini artinya adalah mau mengubah atau mengkonfigurasi. Terus untuk pagar yang ini itu tidak bisa untuk mengkonfigurasi ya teman-teman. Yaitu di sini kita cuma bisa mengetes beberapa komen saja. Oke, langsung saja kita mengetikkan komen enable password 123. Di sini passwordnya bebas ya teman-teman. Di sini saya gunakan 123 saja, lalu enter. Lalu kita coba exit lagi dan exit lagi. Nah, gunanya password tadi yaitu agar tidak bisa kehack ya teman-teman. Misalkan kita masuk pada mode user prevalence. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kita disuruh masukkan passwordnya. Langsung saja kita masukkan. Di sini untuk passwordnya itu memang tidak terlihat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar kalau itu passwordnya. Nah, terus misalkan kita lupa dengan passwordnya, teman-teman bisa lihat pada showroom. Showroom sendiri itu artinya untuk melihat password-passwordnya ya teman-teman atau yang lainnya. Namun di sini pada enable passwordnya ini tidak secure ya teman-teman, yang artinya tidak aman atau bisa kelihatan oleh orang lain. Ini masih mudah untuk dihack ya teman-teman. Untuk lebih secure-nya kita mencoba yang namanya enable secret, yaitu kita coba masuk pada mode configuration, itu kita ketikkan enable secret Cisco. Sudah, terus kita exit dan kita exit lagi. Sekarang kita coba masuk pada mode prevalence lagi. Nah, teman-teman bisa masukkan enable yang password atau bisa masukkan enable yang secret tadi. Kita coba ketik Cisco yaitu untuk yang enable secret. Nah, bisa masuk ya teman-teman. Lalu kita coba turun lagi. Untuk enable passwordnya ini diblokir gitu ya teman-teman. Jadi orang lain itu tidak bisa lihat atau tidak akan gampang kena hack. Sebenarnya untuk enable password juga bisa untuk diblokir seperti yang enable secret itu teman-teman. Untuk komennya di sini kita masuk pada mode configuration. Lalu di sini kita ketikkan service password encryption. Untuk komen ini artinya yaitu untuk enable password yang 123 ya teman-teman, yang akan kita blokir. Lalu kita exit. Nah, di sini kita coba showroom. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terblokir ya teman-teman. Namun di sini belum secure karena ini bisa diklik artinya masih bisa dihack. Kita coba saja untuk copy. Terus kita masuk pada Google. Nah, di sini kita ketikkan Cisco password decrypt. Di sini ada banyak ya teman-teman. Di sini kita pilih yang ini saja. Kita coba masukkan password yang kita copykan tadi. Nah, di sini password 123-nya ini bisa ketahuan ya teman-teman, artinya ini masih belum secure. Jadi lebih baik kita menggunakan yang enable secretnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar konfigurasi IP address pada router. Kita masuk pada router ya teman-teman. Di sini routernya kita pakai yang ini saja. Terus masukkan switch-nya. Terus masukkan switch. Lalu masukkan 2 PC di sini. Dan 1 PC lagi di sini. Terus kita hubungkan dengan menggunakan kabel. Yang pertama dari router ke switch, terus dari switch ke PC, terus yang terakhir dari router ke PC. Nah, untuk topologi seperti ini itu PC 1 dan PC 2 sudah berbeda blok subnet dengan PC 3 ya teman-teman, karena sudah berbeda segmen, yang artinya pada port router ini ya teman-teman. Jadi FA00 ini artinya segmen 1 dan untuk FA01 ini artinya segmen 2 teman-teman. Jadi seperti itu untuk perumpamaannya. Nah, sebelumnya itu kita sudah melakukan konfigurasi pada router. Kita masuk pada config, terus di FA ini kita masukkan IP-nya, terus kita on-kan. Namun untuk di real device ini kita tidak akan menggunakan FA ini ya teman-teman. Untuk realnya kita akan mengkonfigurasikan menggunakan CLI.
Oke, langsung aja kita ke CLI. Untuk mengkonfigurasinya itu harus masuk pada mode configuration, yaitu di sini kita exit dulu, lalu on VT. Sebelum kita mengkonfigurasi, di sini kita jabarkan dulu IP-nya. Jadi untuk yang segmen 1 EVA ini IP-nya yaitu 10.10.10.0/24. Terus di EVA ini kita menggunakan IP 20.20.20.0/24. Jadi untuk segmen pertama itu adalah 10.0 dan untuk segmen yang kedua itu adalah 20.0. Terus di FA00 itu IP-nya 10.10.10.1, lalu PC 1-nya 10.2 dan PC 2-nya yaitu 10.3. Dan di FA01 itu IP-nya adalah 20.1, lalu di PC 3 itu menggunakan 20.2. Oke, seperti ini ya teman-teman untuk jabaran IP-nya. Langsung saja kita konfigurasi pada routernya. Pertama kita konfigurasi pada network, yaitu kita konfigurasi pada interface-nya terlebih dahulu. Yang pertama adalah interface FA00. Terus kita nyalakan kabelnya dengan perintah node shutdown. Oke, terus di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Terus masuk pada FA01. Di sini juga kita nyalakan kabelnya. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini kedua interface-nya ini sudah menyala ya teman-teman. Lanjut kita masuk lagi pada FA00. Di sini kita ketikkan saja IP-nya yaitu IP address 10.10.1.255.255.255.0. Jadi di sini kita menggunakan subnet mask ya teman-teman. Di sini kita tidak menggunakan prefix. Oke, ini untuk interface FA00. Terus kita exit dulu. Lalu kita masuk pada interface FA01. Kita masukkan juga yaitu IP address 20.20.20.1.255.255.255.0. Nah, ini adalah IP pada FA01. Lalu kita exit lagi. Nah, di sini untuk melihat IP-nya kita bisa masuk pada mode prevalence ya teman-teman. Di sini kita ketikkan show IP interface brief. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa interface FA00 ini IP-nya adalah 10.10.10.1 dan untuk FA01 ini adalah 20.20.20.1. Dan di sini juga sudah up ya teman-teman, artinya sudah berjalan dengan baik. Oke, di sini kita sudah melakukan konfigurasi IP address di router. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP address di PC-nya. Di PC kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Di sini kita isikan yang PC 1 adalah 10.10.10.2. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Dan kemudian untuk gateway-nya di sini karena PC 1 ini adalah segmen pertama, jadi gateway-nya adalah 10.10.10.1. Oke, selesai. Sekarang kita ke PC 2. Di sini IP-nya adalah 10.10.10.3. Lalu subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk gateway-nya sama seperti PC 1 ya teman-teman, yaitu 10.1. Dan yang terakhir kita ke PC 3. Di sini kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2. Lalu untuk subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Karena di PC 3 itu segmennya sudah segmen yang kedua atau FA01 ya teman-teman. Oke, selesai. Sekarang kita coba tes. Yang pertama kita tes untuk PC 1 ke PC 2. Nah, successful. Lalu dari PC 2 ke PC 1 ya teman-teman, successful juga. Terus dari segmen 1 ke segmen 2. Misalkan di sini kita kirim paket dari PC 2 ke PC 3. Oke, di sini pertama-tama emang valid ya teman-teman. Kita coba lagi. Successful. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address pada router. Selanjutnya kita akan mencoba perintah N. Untuk perintah N ini sangat mudah ya teman-teman. Perintahnya itu sama seperti exit. Kita coba pada router. Di sini saya masukkan pada mode configuration dan masuk lagi pada mode interface FA00. Nah, di sini kalau perintah exit itu kan hanya kembali ke mode configuration saja, terus exit lagi. Sedangkan untuk perintah N itu langsung kembali ke mode awal, teman-teman. Di sini kita coba masuk ke interface lagi.
Lalu kita coba ketikkan perintah N. Nah, untuk perintah N itu dia akan langsung kembali ke mode awal atau prevalence. Jadi seperti itu saja untuk penjelasannya ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan atau kurang jelas dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.